Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma Mazia Effendi dengan NIM 1212020236 dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi review mata kuliah pembelajaran Al-Quran pada pertemuan hari Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022 atau bertepatan dengan pertemuan ke-14. Pada pertemuan ini, kami dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki guru atau pemateri. Pemateri di kelompok saya mendapati materi Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai ayat 58. Berikut adalah bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul azim. Pemateri di kelompok kami hanya menjelaskan kandungan Quran Surah Al-A'raf ayat 58 saja. Berikut saya bacakan arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menjelaskan jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang baik dan subur. Bila dicurahi hujan sedikit saja dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah, dan ada pula yang tidak baik meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati untuk menetapkan kebenaran terjadinya yaumal mahsyar, yaitu di mana orang-orang mati dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda dan yang buruk dibalasi dengan yang setimpal. Kalau tanah kering dan mati dapat dihidupkan Allah kembali dengan menurunkan hujan padanya, sedang tanah itu lekang tidak ada lagi unsur kehidupan padanya, tentulah Allah dapat pula menghidupkan orang-orang yang telah mati, meskipun yang tinggal hanya tulang belulang ataupun telah menjadi tanah semuanya. Tentang menghidupkan orang-orang yang telah mati, Allah kembali berfirman, yang artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran Surah Yasin ayat 78-79. Selanjutnya Allah memberikan perumpamaan pula dengan tanah yang baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau menerima kebenaran, bahkan selalu mengingkarinya sehingga tidak mendapat faedah sedikit pun untuk dirinya dari kebenaran itu, apalagi untuk masyarakatnya. Ibnu Abbas berkata, ayat ini adalah suatu perumpamaan yang diberikan Allah bagi orang mukmin dan orang kafir, bagi orang baik dan orang jahat.
Allah menyerupakan orang-orang itu dengan tanah yang baik dan yang buruk, dan Allah mengumpamakan turunnya Al-Quran dengan turunnya hujan. Maka bumi yang baik dengan turunnya hujan dapat menghasilkan bunga-bunga dan buah-buahan, sedang tanah yang buruk bila dicurai hujan tidak dapat menumbuhkan kecuali sedikit sekali. Demikian pula jiwa yang baik dan bersih dari penyakit-penyakit kebodohan dan kemerosotan akhlak. Apabila disinari cahaya Al-Quran, jadilah dia jiwa yang patuh dan taat serta berbudi pekerti yang mulia. Demikianlah review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.